Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muza Aprilia dari Prodi PAI semester 2 Fakultas Tarbiyah Institut Miftahul Huda Subang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang ayat Quran dan hadis yang berkaitan tentang karakter peserta didik, khususnya bagaimana Islam memandang sikap dan kepribadian seorang mencari ilmu. Menurut saya, pembahasan ini sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa sekarang, karena di era digital seperti saat ini, banyak orang yang mudah mendapat ilmu, tetapi belum tentu memiliki karakter yang baik dalam proses belajarnya. Ayat yang saya ambil dari surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Islam sangat menghargai orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan Allah sendiri menjadikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang memiliki ilmu dan keimanan. Kalau dikaitkan dengan karakter peserta didik, ayat ini mengajarkan bahwa mahasiswa tidak cukup hanya pintar secara akademik, tetapi juga harus memiliki sikap yang baik dalam belajar. Contohnya seperti memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, menghargai dosen, dan tetap rendah hati walaupun memiliki banyak pengetahuan. Karena pada kenyataannya ilmu tanpa akhlak bisa membuat seseorang itu sombong. Sedangkan ilmu yang disertai akhlak akan membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain ayat Al-Quran, ada juga hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal tentang kewajiban menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim." Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang atau setiap orang muslim. Menurut saya, hadis ini menunjukkan bahwa belajar bukan hanya kebutuhan akademik, tetapi juga bagian dari ibadah. Sebagai mahasiswa, kita sering menghadapi rasa malas, menunda tugas, atau kurang fokus dalam belajar. Namun, melalui hadis ini kita diingatkan bahwa proses mencari ilmu memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Maka karakter yang harus dimiliki peserta didik adalah semangat belajar, konsisten, dan ilmu memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Maka karakter yang harus dimiliki peserta didik adalah semangat belajar, konsisten, dan mau terus berkembang. Kemudian saya juga mengambil pandangan dari Imam Al-Ghazali. Beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan atau gelar, tetapi untuk membentuk manusia yang berakhlak dan dekat kepada Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, seseorang pencari ilmu harus memiliki adab sebelum ilmu, karena adab adalah fondasi utama dalam pendidikan. Kalau kita lihat sekarang masih banyak pelajar atau mahasiswa yang pintar, tetapi kurang menghargai guru, kurang sopan dalam berbicara, bahkan menyalahgunakan ilmu di media sosial. Padahal dalam Islam karakter lebih diutamakan daripada sekedar kecerdasan. Dari penjelasan ayat, hadis, dan pendapat ulama tadi, ada beberapa karakter peserta didik yang menurut saya penting untuk diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari. Yang pertama, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas atau kewajiban belajar. Dan yang kedua, menghormati dosen dan orang yang memberikan ilmu. Ketiga, memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki. Yang ketiga, memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki. Dan yang keempat, menggunakan ilmu untuk hal-hal positif dan bermanfaat. Yang kelima, terus belajar dan tidak mudah merasa puas, karena pada dasarnya mencari ilmu itu tidak ada batas. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya karakter dalam mendidik seseorang peserta didik. Ideal bukan hanya yang cerdas secara intelektual, tetapi juga baik secara akhlak dan spiritual. Sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah, kita bukan hanya mempersiapkan menjadi orang yang berilmu, tetapi juga menjadi pribadi yang bisa memberikan contoh baik bagi masyarakat. Terus mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.